Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah daring hari ini, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas mengenai koefisien determinasi. Sebelumnya kita membahas yaitu dua, yaitu analisa regresi. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan fungsional X dan Y sehingga kita bisa memprediksikan berapa perolehan Y jika X-nya kita ubah, ya. Nah, kalau analisa korelasi adalah untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara X dengan Y. Kalau korelasinya positif, berarti hubungannya lurus atau hubungan searah, di mana jika X naik maka Y naik, X turun Y turun. Kalau korelasinya negatif, yaitu menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Jika X-nya naik maka Y-nya turun, atau Y-nya naik maka X-nya turun, ya. Nah, kalau korelasinya mendekati nol, maka tidak ada hubungan antara X dan Y. Lalu apa ya fungsi daripada koefisien determinasi? Koefisien determinasi itu digunakan untuk membantu analisis penelitian seberapa persen pengaruh X terhadap Y. Saya berikan contoh demikian, ya. Misalkan kita memberikan contoh, apakah game online itu mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Nah, misalkan dengan game online ini kemudian prestasi belajar siswa menurun, konsentrasinya misalkan. Nah, seberapa persen sih game online itu mempengaruhi turunnya prestasi? Kalau seandainya hasil koefisien determinasinya adalah 60%, maka game online mempengaruhi konsentrasi siswa itu sebesar 60%. 40%-nya faktor yang lain. Misalkan faktor main, faktor nonton TV, faktor gizi makanan, ya. Terus kemudian faktor-faktor misalkan kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi 60% itu adalah game online, 40% itu adalah faktor-faktor lain yang di luar penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan mengetahui berapa persen sih pengaruh X terhadap Y. Nah, itu saya berikan contoh lagi, misalkan ada sebuah judul, misalkan pengaruh misalkan antara perceraian yang terjadi di Indramayu misalkan dengan ekonomi, ya, kira-kira berapa persen. Hasil penelitian misalkan pengaruh ekonomi terhadap tingkat perceraian adalah misalkan menunjukkan D-nya adalah misalkan 65, misalkan, itu artinya bahwa pengaruh ekonomi mempunyai pengaruh 65% terhadap angka perceraian. Sisanya yang 35%, karena kita ngitungnya 100%, ya, sisanya yang 35% adalah dipengaruhi oleh faktor lain, ya, misalkan faktor orang ketiga misalkan, atau misalkan faktor-faktor ketidakcocokan dan sebagainya, atau misalkan faktor kawin muda dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh. Jadi X, ya, X, ya, seberapa besar mempengaruhi Y, ya, sebab ada faktor-faktor lain yang tidak diteliti, misalkan kayak tadi ekonomi terhadap perceraian misalkan. Nah, X-nya ekonomi, tapi yang menyebabkan perceraian itu bukan ekonomi saja, ada faktor-faktor yang lain. Kayak tadi misalkan turunnya prestasi belajar dipengaruhi oleh game online. Mungkin bukan game online saja, tapi ada faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Oke, kita masih tetap ke judul yang kemarin, ya. Ya, ini masih judul yang ini, pengaruh biaya promosi terhadap penjualan sepeda di perusahaan. Jadi kita akan mengetahui berapa persen sih pengaruh biaya promosi terhadap penjualan tersebut. Nah, karena rumusnya di sini menggunakan R, ya, maka kita harus tahu dulu ini R, ya. Maka kita harus tahu dulu korelasinya. Kemarin kita sudah menghitung korelasinya. Ya, di sini korelasinya kita sudah menghitung.
Ini korelasinya. Ya, ini korelasinya sudah menghitung ya. Dari masih data yang tadi diperoleh adalah ya 0,98. Kemarin sudah kita bahas bahwa 0,98 itu mendekati positif 1. Artinya bahwa pengaruhnya sangat kuat sekali ya, mendekati 1. Jika biaya promosi dinaikkan, maka kemungkinan penjualan akan naik. Itu kesimpulan kemarin ya, analisa korelasi. Makanya saya bikin tugas ya, dengan data silahkan imajiner Anda sendiri, X-nya dan Y-nya ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini yaitu korelasi koefisien determinasi. Coba perhatikan di sini. Kita masukkan di determinasi ini ya, sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dari perhitungan di atas diperoleh R-nya berapa? 0,98. Kita masukkan 0,98 kuadrat dikali 100%, hasilnya adalah 0,96. Silahkan Anda cek sendiri di kalkulator Anda, dikali 100%. Hasilnya 0,96. Karena kita di sini akan mencari persentase, jadi 0,96 itu jadi 96%. Beda kalau seandainya 0 hasilnya misalkan 0,096, maka 9,6% ya. Jadi kalau seandainya 0,96 hasilnya, maka dibulatkan di presentasinya 96% ya. Tapi kalau hasil kalau hasil ininya adalah 0,0, nolnya ada 2, 0,096, maka 9,6%. Tapi kalau ini 0,96 maka 96. Artinya apa? Jadi dikaitkan dengan judul ini, pengaruh biaya promosi terhadap penjualan sepeda di perusahaan Bikestar, artinya bahwa biaya promosi mempengaruhi penjualan hampir 96%, berarti cukup besar. Biaya promosi mempengaruhi biaya penjualan hampir 96%. Karena ini adalah nilainya 100%, maka ada sisa 4%. Ya. Yang 4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar promosi. Jadi misalkan apa faktor lain di luar promosi? Misalkan misalkan kesukaan konsumen pada pelayanan. Kedua, kualitas produk kita misalkan. Ketiga adalah desain produk kita yang disukai oleh konsumen. Nah, tapi kan yang 4% ini tidak diteliti oleh kita, karena yang diteliti oleh kita itu yaitu hanya variabel promosinya saja. Nah, saya berikan contoh lain. Seandainya, misalnya, koefisien determinasinya ini misal nih ya, angkanya bukan ini. Misalkan angkanya 0,75 misalkan ini. Ya, misalkan ini angkanya 0,75 ya. Maka hasilnya kalau dipresentasikan 75%. Artinya apa? Biaya promosi itu mempengaruhi penjualan sebesar 75%. Yang 25%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Karena peneliti hanya meneliti biaya promosinya saja. Apa faktor lainnya? Bisa jadi yang tidak diteliti oleh peneliti 25% kayak tadi, pelayanan yang baik. Yang kedua, desain produk yang baik, kualitas yang baik, atau bisa jadi harga yang baik. Nah, itu kan tidak diteliti oleh peneliti. Sebab yang kita bahas di sini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Memang aslinya kalau kita lihat permasalahan dalam hidup itu, X itu tidak satu, X itu banyak ya. Jadi X itu sama halnya misalkan begini, apakah supir misalkan itu bisa konsentrasi karena faktor minum kopi misalkan, diteliti ya,
hubungan antara minum kopi dengan faktor konsentrasi supir misalkan. Nah, yang diteliti itu kan kopi ya, minum kopinya. Nah, hasilnya misalkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa terjadi 50% misalkan D-nya. Maka pengaruh kopi terhadap konsentrasi 50%. Sisanya 50% faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Apa faktor lain itu? Misalkan bisa jadi faktor lainnya adalah tidur yang cukup, misalkan. Kedua, faktor ketahanan tubuh ya. Ketiga,